botol ya, sehingga kita bisa mengangkat botol ini dengan mudah karena adanya gaya otot ya, gaya otot kita. Bisa apa saja yang kalian gerakan tadi disebutkan. Jadi semua itu adalah contoh dari pengaruh gaya ya. Yaitu kita kalau menggerakkan sesuatu sudah tadi sudah
pakai kursi ya, itu termasuk ya. Kita bisa gunakan kursi, bisa tidak gunakan kursi. Jadi gaya dapat mempengaruhi gerak. Yang kedua, Bapak bisa yang pegang gunting, ya kakak yang pegang gunting. Ya, silakan dibacakan. Nomor berapa menaruh gaya? Ya boleh. Saya dengan keras. Bisa menangkis bola atau menahan bola agar tidak masuk gawang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak dapat mengalir area gerak. Yang awalnya ditendang agar oleh pemain lawan masuk ke dalam gawang, tapi oleh kiper di arahnya diubah agar tidak masuk ke dalam gawang dengan cara ditepis, ditangkap, di sini agar tidak masuk ke dalam
Iya. Apa? Lupa. Coba ada yang bisa Gibran, boleh. Yang kedua tadi apa? Pengaruh gaya. Gaya dapat mempengaruhi. Yang kedua. Apa? Ya, benda. Yang pertama kan gerak benda. Yang kedua. Benda. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya mempengaruhi bentuk benda. Gaya juga dapat mempengaruhi bentuk benda. Misalnya, ya kan? Ada yang tahu tata liat? Yang dibuat dari bisa berbentuk seperti apa gitu ya, yang terbuat dari tanah atau bisa berbentuk seperti pot ya. Yang pertama terbuat dari tanah liat ya. Pada awalnya tanah liat itu bentuknya seperti apa ya? Tidak beraturan ya kan? Tanah liat tidak beraturan. Tanahnya dicampur dengan air agar mudah untuk dibentuk. Untuk awal dengan itu tidak beraturan. Kemudian yang kedua kemarin tanahnya tanah liat dan yang tidak beraturan dibentuk menggunakan gaya otot ya. Menggunakan gaya otot dibentuk agar berbentuk seperti ya yang kita inginkan ya kan. Kemudian yang ketiga tanah liat tidak beraturan, tidak berbentuk ya, tidak beraturan akan memiliki bentuk bentuk yaitu bisa bentuk pembuatan gada atau bisa bentuk seperti pot ya. Jadi gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contoh lain dari gaya mempengaruhi bentuk benda apa? Contoh gaya mempengaruhi bentuk benda. Misalnya membuat gaya otot, maka kita bisa membentuk transisi sesuai dengan keinginan kita. Tepuk satu, tepuk tiga, ya. Setelah itu kita akan menonton sebuah video, ya. Tolong diperhatikan semuanya, ya. Diperhatikan semuanya, karena nanti di dalam video ini akan menjelaskan ya setelah Bapak dibagikan dengan PD ya, kalau tidak diperhatikan nanti tidak bisa menjawab kita PD yang Bapak kasih. Oleh itu kita semuanya perhatikan video yang didengarkan, diperhatikan agar ketika kalian nomor 3 tidak ada lagi yang main-main bupen, ganggu temennya, jalan-jalan ya. Tidak memperhatikan maka nanti tidak bisa menjawab soal yang Bapak berikan. Yang akan Bapak ya. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Ula, dan Gol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Iqbal, nanti sore kita main bola yuk. Wah, seru banget. Pasti seru kalau ajak Kak dan Dana juga. Oh seru ya? Aku kok gak ngerti ya apa keseruannya? Cuma menggocek, memotor, dan menang bola. Gol! Saat bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, memotor, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak. Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat ke gaya. Bukan, kalian gak berhata.
kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, kalau itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak. Oh, contohnya seperti saat mendekat bola, mendekat pintu, atau seperti bola dalam kan? Kalau tidak ditarik kuda, dalamnya pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti akan bergerak kalau yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menendang bola itu? Kan bola itu akan berhenti, diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau pelaku bermain bulu tangkis? Kan yang kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Dengan sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih dengan sepeda jalan motor dengan jalan miring? Beda dong. Melaju sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya, aku pernah coba ini, udah lintas sendiri, udah bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak bergerak sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, udah pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan
Ada 22 ya. Ada 22. Berarti dibagi 5. Dibagi 5 kelompok ya. Bapak bagi saja ya. Kalau sudah, sekarang kita bapak bagi lagi. Ya, kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Sebelum bapak bagi, perhatikan ya. Nanti kita sudah bagi kelompok, kita akan mengerjakan LKPD ya. Setiap LKPD ini nanti sebelum mengerjakan, silakan dibaca petunjuknya. Jangan lupa yang pertama Pak, dituliskan nama anggota kelompoknya, ya, tuliskan ya. Kemudian semuanya berdiskusi ya, di kelompok masing-masing berdiskusi ya, menyelesaikan soal atau percobaan di LKPD nanti yang baru ya. Jadi semuanya mencoba kan ya, sebagai tadi yang mengatur sudah ya, apakah bisa berubah bisa seperti apa nanti bisa dikatakan di kelompok ya. Untuk membagi kelompoknya bapak minta berhitung 1 sampai 5 ya. Jadi setelah angka 5 sebelahnya sesuatunya itu berhitung dari angka 5 lagi ya. Nah, nanti bagaimana membaginya? Yang angka 1 semuanya bergabung dengan kelompok. Misalnya 1. Misalnya kalau dapat angka 1 bergabung dengan angka yang bukan nomor urut 1. Yang kedua juga begitu. Begitu seperti ya, paham ya? Ya, berhitung dari sebelah sini. Yuk, berhitung. 1. Ya. 2.
Oke, jadi kelompok 2. 6 orang. Ada 6 orang.
jawabannya ada nomor 5. Ada yang beda? Nomor 4 apa jawabannya? Nomor 5.
pengaruhnya. Yang lain, ya, silakan. Gaya dan arah benda. Gaya dan arah benda. Ada lagi? Ada lagi? Satu-satu angkat tangan. Ayo, silakan. Ayo, gerak. Apa lagi? Ayo, abang. Berdiri, abang. Sebenarnya tentang apa? Berubah arah. Yuk, silakan. Jatuh. Ada lagi yang mau menyebutkan? Yuk, silakan. Menggigit. Semuanya itu adalah proses mengaku dari gaya menggunakan benda yang ada menggigit. Yuk, kita sebutkan sama-sama ya. Jadi, pelajaran hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya, yang pertama apa? Gaya dapat merubah bentuk gerak benda, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, gaya dapat merubah arah benda. Dan yang ketiga, gaya dapat merubah bentuk benda. Ya, jadi gaya mempengaruhi ada tiga. Ya, sekarang silakan yang mau mimpin doa ya. Yang belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Di video tadi kita